Sikap represif polisi yang menghalangi para mahasiswa dari BM Universitas Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional saat akan menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, menuai kecaman publik. Masalahnya, selain menghalangi mahasiswa, polisi juga membentak-bentak sopir mobil komando yang akan dipakai orasi mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia. Hal ini membuat para mahasiswa marah, termasuk Wakil Ketua BMUI Fathimah Az-Zahra. Bahkan, Fathimah Az-Zahra sampai harus melepas alat komunikasi di telinga polisi yang sedang membentak-bentak sopir mobil komando yang disewa mahasiswa. Dengan lantang Fathimah Az-Zahra berteriak-teriak membela sopir. Tak hanya itu, Fathimah juga harus berdebat keras dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Huta Galung. Fathimah protes keras karena aliansi Cinta Polri diperbolehkan demo, tapi kenapa mahasiswa dilarang? Pak, lagi ngomong dengerin. Pak, saya mau tanya, kenapa demonstrasi Cinta Polri boleh pakai mopok? Saya katakan di sini, Anda mau tempatnya ke Silang Selatan Monas, silakan pakai mokom. Cinta Polri boleh pakai mopok, kita tidak. Silakan pakai mokom, kita kawal ke tempatnya. Oke, Tempatnya, ayo ke Silang Selatan Monas. Sama-sama kita ke sana. Saya kawal kamu. Di sini masalahnya apa? Nggak aturan apa yang ngarang di sini? Beberapa keresahan. Kalau teman-teman lihat, agar aksi yang dibawakan oleh aliansi BEM Sudi bersama dengan simpul-simpul lain hari ini adalah untuk merebut kembali kemerdekaan. Kenapa kami mengatakan itu? Karena di dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia, berdasarkan kajian-kajian yang kami susun, kami merasa bahwa Indonesia belum merdeka. Jika kita ingin melakukan atau mempraktis kebebasan berpendapat di Bundaran HI, lagi-lagi kita dilarang. Ini sudah kedua kalinya semenjak tanggal 12 kemarin. Padahal kita melihat bahwa pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam Pergub DKI Jakarta tidak ada sama sekali pelarangan untuk melakukan aksi di Bundaran HI. Kedua, kalau teman-teman media juga tahu bahwa Gubernur DKI Jakarta sendiri Pramono Anung mengatakan nggak apa-apa kok aksi di Bundaran HI. Pak Polisi, Bapak Reynold yang tadi bilang bertanggung jawab, tolong atur. Yang tadi Anda sendiri katakan dari bibir Anda bahwa mokom itu mengganggu. Bapak Reynold, tolong atur. Saya dari tadi berdiri menggunakan mic, saya bukan orator. Bapak tadi mengatakan saya orator, saya bukan orator. Saya memegang mic ini untuk apa tadi? Karena saya melihat teman-teman saya sudah terhimpit. Karena kekacauan tadi saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Saya mengambil mic untuk mendorong mereka kembali karena saya lebih sayang pada mereka dibanding untuk melawan Anda semua. Saya tidak ingin mereka kenapa-napa, saya ingin mereka ke sini. Dan Anda dengan mokom Anda itu, Anda menghalangi saya untuk mengatur mereka. Bagaimana kalau suara saya tidak terdengar oleh mereka karena suara berisik Anda dan mereka ada yang terluka? Ya, terima kasih. Bapak Reynold dan Bapak Kepolisian semua, saya ingin memberi kalian nasihat. Diam dulu dia, polisi diam. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Sebentar, teman-teman mahasiswa diam dulu. Saya tidak ingin ada kericuan. Dan ketika polisi menggunakan mokomnya, kita harus diam. Kenapa? Karena kita harus mencontohkan pada mereka bagaimana menghargai orang lain. Dan yang kedua, selain mencontohkan pada mereka, kita ingin mendengar bagaimana kemampuan mereka untuk berorasi. Prabowo sudah gagal. Prabowo Subianto sama sekali tidak bisa mengatasi permasalahan ekonominya rakyat Indonesia. Prabowo Subianto menggunakan kaum tani di pedesaan untuk mendapatkan keuntungan berlimpah yang dipergunakan oleh tuan tanah besar yang ada di pedesaan. Prabowo merampok kaum buruh di pabrik-pabrik dengan berbagai skema perampasan upah, kenaikan pajak, dan lain sebagainya.
Dan juga bagaimana kita bisa adil jika keadilan lagi-lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan penanganan kasus-kasus besar yang mandek sekarang. Pun juga apa kabar kemakmuran jika sekarang lapangan kerja masih sangat rangka. Begitupun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas. Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka. Tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu adalah mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek. Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan lamanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh, mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan UNIF TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif masyarakatnya, merepresif media. Dan juga kita jangan lupa bahwa IONTP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dua fungsi ABRI terjadi dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah.